menurut saya tadi udah beberapa kali juga saya interupsi ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang tidak terakomodir ya. Harusnya sebagai ahli kan konteksnya adalah kepada penegakan hukum. Ya, fakta-fakta hukum dan juga pengetahuan hukum. Tapi tadi beberapa pertanyaan saya itu dijawab dengan cara yang menyimpang. Dan tentunya ini nanti kami akan masukkan dalam kesimpulan ya. Terus juga dari keterangan tadi ada beberapa yang sangat menguntungkan dari kepentingan kami sebagai penggugat, terutama menyangkut masalah alasan hukum ya. Tadi alasan itu sudah jelas sekali atau legal standing itu sudah jelas sekali bahwa itu bisa dilakukan apabila memang tidak diketahui sebelumnya. Ya karena memang ada gugatan yang pertama itu kita kan nggak dilibatkan ya. Konteksnya apa ya itu yang menjadi persoalan di dalam perkara yang sekarang ini. Terus yang kedua, saya juga tadi melihat, kita juga tanyakan berkaitan dengan kepemilikan ya yang menjadi objek jual beli. Tadi jelas, Bob. Saya tanyakan adalah kalau seandainya ya objek jual beli itu berkode 1111, kemudian yang menjadi objek jual beli itu yang dimiliki oleh para tergugat itu 1222, itu menurut ahli tidak sah. Dan itu ternyata ada di dalam fakta persidangan ini. Demikian juga, tadi juga saya sudah jelaskan, kalau seandainya misalnya ada perkara pidana berkaitan dengan dugaan penggunaan surat palsu berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan, itu seperti apa harusnya perkara yang terjadi? Ahli tidak menjawab dalam kaitan ini. Harusnya menurut hukum, perkara ini nggak bisa dilanjutkan. Karena konteksnya harus dicari dulu kebenaran materialnya. Ada nggak memang perkara ini mengandung unsur tindak pidana? Karena kalau seandainya terus ini dilanjutkan, ini akan berbahaya buat penegakan hukum kemudian dan terhadap putusan itu sendiri. Kira-kira itu. Ya Pak, berkaitan dengan pidana yang Abang bicarakan barusan, ya. Apakah ini ada kaitannya dengan laporan Abang di Polres Jakarta Selatan? Ya, betul. Ini berkaitan dengan laporan polisi, ya, kaitannya dengan laporan polisi yang sudah kami layangkan ke Polres Jakarta Selatan, di mana laporan tersebut sudah diterima dan kita sekarang lagi menunggu proses hukum. Kaitan itulah yang saya tanyakan. Kemudian dalam kaitan ini, perkaranya kan sedang berjalan. Ini gimana sikapnya gitu kan? Ayo dong kita ada suatu kebersamaan dalam rangka penegakan hukum, bagaimana menyikapinya? Karena jelas kok ada beberapa hal yang saya lihat di dalam akta jual beli yang mereka gunakan, itu jelas-jelas itu menurut saya nggak benar. Seperti misalnya KTP ya, kok tertulis titik-titik, RT RW 00, itu nggak ada di dalam konteks bahwa akta jual beli seperti itu. Itu kira-kira. Saya saksi aja dari pertanahan. Ada juga saya juga menindaklanjuti pembicaraan bos kita atau pengajak layar kita ini. Ada satu yang tidak diperjelas oleh Bapak ahli hukum ini, masalah girik. Satu yang tadi dipertanyakan, apabila bidang ini terkena misalnya tol atau yang lain, itu kan sudah tidak boleh ada peralihan hak. Nah, Ibu Jumia pada waktu awal saya membuat riwayat tanah pernyataan tidak sengketa itu di awal saya loh, Jumia kepada Lurah Halek. Nah, tiba-tiba ketika ada penyetopan kok beralih ke Haji Asmat. Satu. Kedua, poin di bukan poin ya, saya menggarisbawahi, lihat deh girik. Satu nomor 2 girik ini sama 1338 ya Pak. Nama Asmat dan nama Jumia. Biasanya girik itu ada kalimat jual ke menjadi nomor yang lain. Disitulah. Nah, tim ahli mungkin tidak ada yang mempertanyakan itu. Ini tidak dibabarkan. Ini saya selaku pendamping ahli waris, jujur saya kurang puas. Oke. Menurut saya harapannya karena ini adalah lembaga peradilan dan adanya laporan polisi berkaitan dengan masalah ini,
tentunya juga harus menjadi pertimbangan baik dari lembaga pengadilan itu sendiri maupun kepada majelis hakim. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau ini dilanjutkan juga akan berbahaya nantinya. Apabila itu terbukti bahwa penggunaan dokumen-dokumen palsu itu menjadi suatu sarana dari perbuatan kejahatan. Terima kasih. Ya, saya pengennya sih cepat-cepat selesai masalah urusan tanah ini. Saya juga terus terang aja ya, sudah agak capek mengurusin masalah tanah ini. Karena apa? Saya sendiri juga tidak mengerti masalah hukum. Makanya sampai saya ngambil pengacara, dalam arti saya juga membantu untuk mengurus tanah ini yang atas nama istri saya, Jumia binti Haji Abdul Salam.